Halo pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Anda dalam program podcast ABTV in Podcast ya. Luar biasa sekali hari ini saya Sindiasa bersama dengan Anda dalam program yang istimewa yang Anda nanti-nanti. Dan hari ini ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali kalau kita berbicara mengenai yang namanya hoax begitu ya. Ini merupakan berita yang sumbernya tidak jelas. Artinya resource-nya tidak jelas, akan tetapi untuk penyebaran sangat masif. Sehingga masyarakat kadang tidak bisa memilih dan juga memilah ketika mereka ini membedakan antara ini berita yang valid atau bukan. Tetapi ini bisa menimbulkan masalah. Dalam artian adalah membuat merasa tidak nyaman, kemudian juga timbul yang namanya kericuhan. Sebenarnya berita hoax ini apa sih tujuannya dari yang membuat? Terus langkah yang harus dilakukan oleh publik itu seperti apa? Masyarakat itu harus bagaimana ketika berita ini menyebar dan sementara kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini hadir di dalam podcast ABTV In bersama dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Hadir di sini ada Bapak Farid Kurniawan Aditama SPI. Beliau merupakan anggota DPRD dari Komisi A. Komisi A ini adalah komisi yang bidangnya sangat populer sekali di bidang pemerintahan, di bidang hukum, kemudian ada pers dan juga ada hak juga. Kita sapa dulu beliau sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Pak Farid? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Saya boleh mengucapkan selamat kepada Pak Farid ya sudah terpilih menjadi anggota DPRD Komisi A di provinsi. Untuk daerah pemilihannya adalah untuk Pak Farid ini pemirsa itu ada di Jatim 10 meliputi Jombang, Kota dan juga Kabupaten Mojokerto. Sehingga bagi Anda yang saat ini menyaksikan inilah anggota Dewan Tercinta Anda. Pak Farid, hari ini kita ada topik yang sangat menarik sekali dan ini memang di masyarakat sebenarnya sudah lama sih ya. Artinya terkait tentang hoax yang mana beritanya itu kita bisa mengaksesnya di berbagai platform, di berbagai digital begitu. Tetapi untuk kebenarannya kadang masyarakat itu apa ya, mereka tidak kemudian cross check dulu ya, tapi main share begitu. Kalau kaitannya hari ini kalau Pak Farid ada di Komisi A dan ini berkaitan tentang masalah pers juga. Nah, ini ada sinergitas tentang topik yang kita angkat hari ini, yaitu Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Dinas Kominfo Provinsi Jatim dengan tema Melawan Hoax, Menyuarakan Fakta, Tanggung Jawab Bersama di Dunia Digital. Anda siap untuk menyaksikan? Baiklah. Nah, mengapa hoax menjadi ancaman serius di era digital khususnya di wilayah Jawa Timur? Karena ini kebetulan Pak Farid ini kan berada di Komisi A untuk wilayahnya memang Jatim 10 ya Pak ya? Iya, betul. Seperti apa ini Pak? Jadi berbicara terkait hoax atau berita yang belum jelas validasinya, literasinya dan lain sebagainya sehingga ini menjadi suatu ancaman yang serius. Tentunya kami di Komisi A yang bermitra dengan Dinas Kominfo juga menjadikan perhatian bahwasanya di Jawa Timur khususnya dengan kepadatan penduduk yang sangat luar biasa dengan jumlah penduduk yang padat Iya. dan juga di era sekarang ini, di era digital ini apa namanya? Persebaran informasi berita itu sangat masif. Betul. Bahkan sekarang anak kecil saja sudah banyak yang memiliki alat komunikasi atau telepon genggam. Mereka selain menggunakan untuk game, juga menggunakan untuk komunikasi, misalkan salah satu lewat platform chat ya. Di situ bisa menjadi media sharing informasi sehingga di sini kita perlu juga memperhatikan bahwasanya berita-berita yang tersebar atau menyebar di masyarakat itu kredibel atau berita yang valid sehingga tidak adanya berita-berita yang hoax yang menyebar ke masyarakat sehingga membuat kepanikan terus kemudian juga membuat trust issue kepada pemerintah. Ini kan juga berbahaya menurut saya. Kalau untuk wilayah khususnya di dapilnya dari Pak Farid ini kan untuk yang paling dekat saya melihat kemarin di Kominfo beritanya nggak ada yang hoax ya karena di tahun 2025. Tapi kalau di tahun 2024 di akhir itu ada berkaitan tentang isu-isu yang membuat masyarakat kadang itu perlu kemudian waspada begitu ya. Nah itu kira-kira kalau peran dari Komisi A di sini bagaimana supaya mereka itu apa ya literasi tentang berita hoax itu mereka itu paham itu bagaimana Pak?
Oke, juga kami dengan, Dinas Kominfo juga melakukan kampanye anti hoax ya, Iya, bahwasanya di situ kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar supaya setiap mereka mendapatkan berita itu, mereka membaca dulu secara selesai, secara tuntas, dan juga memastikan kebenarannya. Ap bisa cek melalui salah satu, apa namanya itu ya, bisa dicek ke apa, website itu? website ya, Iya. bisa dicek kebenarannya lewat situ sebelum mereka menge-share kepada pihak yang lebih besar atau kepada orang lain, nggih. Jadi kita juga dengan Komisi A, dengan, Dinas Kominfo berpartner, khusus di dapil saya Iya. kemarin, saya juga dengan Dinas Kominfo melakukan sosialisasi, terus melakukan sarasehan kepada pers, juga kepada influencer-influencer yang ada di dapil saya Iya. nggih Itu terutama. berpengaruh sekali kalau influencer Betul, ya. iya. Jadi kita undang influencer-influencer di dapil saya untuk mereka aware terhadap pemberitaan-pemberitaan, terutama pemberitaan yang tidak jelas asal-usulnya dan kebenarannya. Kalau untuk wilayah Jawa Timur tuh untuk berita hoax itu yang paling sering terjadi itu berita tentang apa sih? Sejauh saya mengamati banyak juga berita-berita terkait politik, terus kemudian pemerintahan, ada juga terkait, kesehatan, pendidikan. Contoh yang paling banyak terjadi hoax di, kesehatan itu waktu Iya. COVID-19 kemarin, masih ingat Iya ya? iya, betul Waktu betul. COVID-19 itu banyak sekali berita-berita beredar bahwasanya contoh ini ya, ramuan dari bahan dasar A, B, C, D ini bisa menyembuhkan Covid dan lain sebagainya. Tetapi itu kan tidak ada riset dari dokter, tidak ada penelitian sebelumnya. Ini hanya opini publik saja yang kemudian di-share dan dianggap ini sebagai referensi gitu. Terus kemudian di dunia pendidikan kemarin juga ada bahwasanya muncul hoax tentang penghapusan apa Jonasi namanya, iya, Jonasi. betul, penghapusan zonasi, Iya, terus ini kan juga menjadi kepanikan bagi betul. masyarakat. Waduh sekolahnya kemana ini? Kan Nah, kota. heeh, Nggak dapat kota di SMA kota atau SMP kota bagaimana begitu ya? betul, terus juga ada penghapusan, mata pelajaran pendidikan agama, dan itu sudah langsung dibantahkan oleh pemerintah Iya, bahwasanya ini tidak tidak benar. tidak benar gitu. Betul. Dan di situ masyarakat, artinya sudah mulai timbul kepanikan ya. Betul, Artinya mereka kemudian, mencari kebenaran, bagaimanakah supaya mereka itu cerdas, berarti harus mengakses terlebih dahulu, melalui yang namanya website, kalau di pemerintahan itu apa website-nya untuk apa, untuk mengakses, supaya nanti benar-benar valid itu di apa Pak Farid? kalau kita bisa melalui cekfakta.com juga ya, Cekfakta.com ya, betul, cekfakta.com. Nah itu iya, bisa dicatat ya. mhm, Atau kemudian mencari-mencari dulu informasinya, kan biasanya kalau berbagai, yang namanya portal itu kan punya banyak sekali informasi. betul. Apakah benar atau tidak? Kalau Betul. kemudian beritanya satu, di portal yang lain tidak, berarti itu perlu dipertanyakan. Iya, iya. Benar atau Jatim tidak? juga ada juga, apa namanya itu, jatimprov.go.id. Nah, Oke. itu platform juga kita bisa akses terkait, berita-berita yang ada di Jawa Timur yang tentunya sudah terverifikasi ini bukan hoaks ya. Iya, oke oke. Menarik sekali kalau kita berbicara mengenai, hoax dan tentunya di sini Pak Farid menjadi penjembatan untuk Anda, bagaimana sebagai publik atau masyarakat mampu mencerna informasi secara cerdas. Saya pikir sekarang Pak Farid kalau untuk masyarakat kayaknya untuk mengakses segala sesuatu sangat mudah. Kemudian untuk mendapatkan yang namanya, kebenaran itu sebenarnya kan, tidak seperti dulu zaman old. Bener atau tidaknya kita mungkin perlu perlu nanya ke beberapa orang gitu kan, kalau sekarang enggak, kita bisa mengakses, kita bisa mendapatkan kebenaran tersebut. Dan yang sangat menarik sekali kalau yang jenis sering muncul di Jawa Timur dikatakan oleh Pak Farid tadi, di pendidikan juga ada, Mhm. kemudian di rumah sakit ada, tapi yang paling dekat ini apa Pak? Kalau di tahun 2005 ini? Tahun 2005 ini mungkin juga masih banyak hoaks-hoaks terkait, pemerintahan juga banyak. Iya Yang saya amati ya, karena ini di dunia saya saat iya ini, di politik, di pemerintahan ini banyak sekali, ujaran-ujaran kebencian, terus kemudian ada berita-berita yang kalau orang saat ini baca itu gorengan ya. iya, Jadi yang memang sengaja ini di-up, yang membuat oleh media. panas betul, yang membuat panas dan menggiring opini publik, begitu. Ini menurut saya masih banyak sekali, tadi tidak perlu saya sebutkan satu-satu ya, karena ini, pemerintah juga banyak mendapatkan serangan-serangan hoaks dari Mmm, pemberitaan-pemberitaan itu, yang mana sehingga masyarakat ini
Bahkan kemarin ada konstituen saya yang menanyakan terkait pemberitaan itu, "Pak Farid, apakah benar pemerintah sekarang itu seperti ini, seperti ini?" Saya Dalam tanya, cara sehat begitu ya? betul, "Sumbernya dari mana?" "Ada di grup WA," saya sebut, nggak Itu apa-apa ya, mudah "ada di diakses grup ini. WA," gitu. "Siapa Iya. yang mengirim?" "Ada di grup-grup." Nah, akhirnya dari situ ada multi level efek yang didapatkan oleh masyarakat itu dari pemberitaan-pemberitaan yang nggak benar, dari tukang share yang nggak bertanggung jawab kan gitu. Untuk mereka yang melakukan artinya sepertinya itu terencana dan juga terstruktur ya Pak Farid ya? Bisa jadi, betul. Saya kurang begitu tahu tetapi sepertinya memang mereka sudah sebenarnya terorganisir begitu. Ketika kemudian ditengarai, mereka itu melakukan memang sengaja untuk membuat, masyarakat menjadi resah dengan berita hoax tadi, apakah ada sanksi secara hukum bagi mereka yang membuat Nah, berita ini benar, hoax? sebenarnya ada sanksi, terkait hukum bagi penyebar berita hoax ini. Nah, saya bisa, carikan dari sini ada, nah, sanksi hukum bagi penyebar hoax di Indonesia ya. Iya. Ini penyebar hoax dijerat UU ITE, khususnya pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Ini lumayan Lama ya? lama juga. Hanya menyebarkan hoax saja Iya. pidananya ancamannya 6 tahun kurungan penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Waduh, Nah, itu nggak main-main itu. betul. Ini juga upaya, saya pikir ini adalah upaya pemerintah juga untuk Mencegah. memberikan warning ya, rambu-rambu awal bahwasan jangan main-main nih terkait pemberitaan yang tidak benar. Karena ancaman pidananya ini juga berat gitu. Tidak hanya rehabilitasi atau apa, ini kurungan penjara dan juga denda. Betul, denda yang tidak sedikit. Itu membuat masyarakat harus berhati-hati dan yang paling terpenting adalah korbannya. Betul. Sebagai masyarakat ini jangan kemudian Anda mencerna secara mentah dan apalagi kalau yang paling gampang itu sebenarnya adalah kaum hawa yang mudah diserang itu karena apa melalui beberapa grup gitu kan. Kalau ya mungkin yang laki-laki mungkin bisa terpengaruh ya karena mereka mungkin masih artinya ketika ada berita abai dulu. Kalau perempuan biasanya lebih cenderung konsumtif. Konsumtif bukan hanya makanan tapi juga berita. Dan di sini adalah Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Pak Farid menegaskan bahwa Anda sebagai publik atau masyarakat ini memang harus sering kemudian literasinya tentang berita itu harus memang benar-benar divalidasi terlebih dahulu. Jangan kemudian asal share, jangan kemudian asal kemudian mengadakan forum untuk diskusi, belum jelas beritanya sudah mengadakan ini gimana ini, apalagi masalah pendidikan ini Pak Farid ya. Betul. Kalau untuk di wilayah khususnya di Jombang ini Pak Farid, kalau untuk tadi isu mengenai pendidikan tentang apa ini tidak adanya zonasi ini kira-kira respon masyarakat seperti apa? Yang Mereka saya guncang tahu, nggak ini kira-kira? iya, karena ada beberapa juga dari masyarakat itu yang bertanya kepada kami Iya. terkait hal itu. Karena di bulan-bulan ini kan bulan-bulan masa pendaftaran Betul. sekolah nih, masa ajaran baru, pendaftaran masuk sekolah, sehingga mereka mendapatkan berita hoax itu ada kepanikan. Apakah betul ada berita seperti ini? Karena mereka yang notabene ini bahasa Jawanya jagakno, Iya. zonasi yang mereka udah deket banget dengan sekolah yang ingin dituju itu, oke, saya akan masuk lewat jalur zonasi. Iya. Sedangkan muncul berita itu menjadi kepanikan bagi masyarakat, sehingga saya harus menjelaskan dan itu tidak mungkin saya perjelas satu persatu Iya. bagi semua penanya. Sehingga saya juga menurut hemat saya perlu diadakannya seperti sosialisasi, baik itu melalui platform media sosial dan lain sebagainya terkait pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, terus kemudian kita klarifikasi kebenarannya, itu juga penting menurut saya. Betul, Jadi betul. tidak hanya dibiarkan liar begitu saja, tetapi kita take down dan juga kita klarifikasi kebenarannya. Ini menarik sekali. Kalau Mas Dewan ini gercep berarti artinya masyarakatnya pasti tersolusikan ya. Saat ada kendala, saya yakin di antara ini terutama orang tua. Nah, karena ini memang kalau untuk bulan-bulan ini ada bulan-bulan untuk mendekati masuk atau kalau dulu istilahnya PBDB sekarang udah beda lagi ya Pak. LK apa gitu saya lupa. Ya, kita kembali lagi
berkenaan tentang topik kita, tentang Komisi A bekerja sama dengan Kominfo, bagaimana kemudian sinergitasnya untuk, memberantas yang namanya berita hoaks. Lantas kalau Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk merespon adanya berita sebaran hoaks yang kemudian kalau tadi kan berada di wilayah dari Pak Farid ya, kalau secara global itu bagaimana Pak untuk meresponnya? Ke Komisi A Iya, beberapa waktu yang lalu juga melakukan kunjungan ke Komdiki, Kementerian Komdiki. Banyak hal yang kita konsultasikan kepada kementerian, salah satunya adalah terkait pemberitaan hoax ini. iya, Karena ini juga merupakan keresahan dan perhatian bagi kami, sehingga upaya dari kementerian juga kepada Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Kominfo yang berada di kabupaten kota seluruh Jawa Timur ini memberikan seperti bearing ya, apa namanya, filter iya. atau tembok pembatas dinding agar supaya setiap berita ini bisa tervalidasi terlebih dahulu sebelum dia ini rilis begitu. Oke, oke. Hmm. Jadi itu yang dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Terus, kalau sejauh ini hasilnya bagaimana, Pak? Artinya mereka itu, menerima atau kemudian masih perlu proses, ada target tertentu mungkin? Kalau target pasti, Iya. kita juga melakukan monitoring, evaluasi juga dengan mitra kita. Alhamdulillah lumayan berimpact. Jadi dengan adanya upaya-upaya itu, pencegahan-pencegahan dan lain sebagainya itu lumayan berimpact dengan filter-filter yang dilakukan oleh Kominfo. Saya kurang tahu juga ya dengan sistem bagaimana itu bisa memfilter berita-berita seperti itu, sehingga saat ini yang saya lihat sudah jauh berkurang dari baik itu di media-media sosial dan juga melalui platform-platform chatting itu adanya pemberitaan-pemberitaan liar yang sifatnya itu hoax. Karena, menjadi tanggung jawab dari Pak Farid juga ada di Komisi A bahwasanya memberikan kenyamanan Betul. kepada masyarakat, artinya jangan sampai terjadi hal-hal yang menimbulkan masyarakat menjadi resah dan bahkan, di sini ada yang sangat menarik sekali, masyarakat itu sejauh ini kenapa ya mereka itu kok, mudah sekali percaya, Pak? Artinya kan, apa ya, mereka itu sebenarnya, secara sudah tahu kalau berita itu tidak benar begitu. Contoh ya, ini secara global dulu. Saya kemarin tuh lagi 1 bulan yang lalu itu di, Facebook itu gencar, ini artis ya, Raffi Ahmad, itu memberikan yang namanya katanya uang 50 juta kepada mereka yang mau kemudian mengikuti, programnya dia. Ternyata setelah kemudian saya searching-searching ternyata itu adalah hoax, tetapi di situ tuh, apa ya, sebarannya masih masif. Itu kalau di digital kan sangat sulit itu Pak Farid, itu bagaimana cara mencegahnya ya? Kan nggak Ini bisa langsung ya, iya, artinya kan benar benar itu berantai, itu bahkan benar. 1 tahun belum belum tentu kemudian bisa dipangkas loh. Betul betul. Jadi kita perlu mencari dulu ya sumbernya ini dari mana. Iya, Dan yang paling penting menurut saya ini kembali lagi kepada sumber daya manusianya lagi ya, kepada oke. individunya lagi. Bagaimana orang ini kok gampang banget dia percaya ataupun tadi sudah ngerti bahwa ini berita hoax tapi tetap aja dia share lagi Iya, kan gitu ya. Mungkin karena contoh beberapa tadi disebutkan ada hoax juga yang menyangkut nama artis, nama padahal artis itu memang benar-benar asli, hoaks itu. asli hoax Secara ya. tidak secara beritanya itu tidak masuk akal Pak Farid. Mhm, Dapat uang 50 juta terus kita nggak ngapa-ngapain kan, eee, bener nggak sih? Kan nggak mungkin ya. ya. Kadang memang dikemas untuk bisa menggiring psikologi kita ya. Contoh Hmm. tanpa ada embel-embel uang aja ya. Contoh dari headline pemberitaan aja banyak juga yang menuliskan misalkan fakta terbongkar terkait ini fitnah-fitnah kepada Iya, seseorang dan lain sebagainya. Tapi kemasannya ini seolah-olah ini kayak menggiring opini dan juga mindset seseorang bahwa ini ini benar ini nih. bener ini bongkar fakta dan lain sebagainya. Iya, Sehingga mereka langsung latah. Kebanyakan orang Indonesia iya. kan gitu nih, Wah latah. bener ini. Ya, kadang tanpa tahu benar atau tidaknya, bahkan sudah tahu ini tidak benar, dia ini ada kepuasan tersendiri ketika
ada seseorang yang punya kepribadian seperti itu ya. Saya sedikit cerita, saya pernah dengan salah satu, orang yang saya tanya, "Kenapa kok kamu menyebarkan berita ini? Apa kamu nggak ngerti kalau ini itu hoax?" Saya tahu kalau ini tuh nggak bener, tapi ini untuk, apa ya, seolah-olah mereka itu memenuhi kebutuhan dari psikologinya mereka. Kalau mereka ini nge-share, dulu ke grup atau Iya. apa, dia tuh menjadi yang tercepat memberikan informasi, seolah-olah dia akan mendapatkan apresiasi dari anggota grup tersebut, seperti itu. Ada yang seperti itu, ingin ingin dapat apresiasi aja bahwa, "Oh, orang A ini selalu Update nih tahu," dia. ya, selalu tahu berita-berita terkini, Iya, iya. berita-berita terkini, tanpa ngerti ini berita yang valid atau tidak, Oke, oke, oke. gitu. Iya, Saya juga iya. baru tahu, oh ada ya psikologi orang kayak gini ya, gitu. Jadi dia dia lebih pada butuh validasi sebagai dia aku sebagai orang yang terupdate. Ya mungkin gitu Terupdate, juga sih. terfashionable, Iya iya ter iya. pokoknya Bener ya. bener. Mhm. Dan, kita pun di sini juga, harus bisa melakukan, pemilahan terhadap berita-berita yang kemudian masuk. Memang ini sekilas seperti hal yang tidak penting ya, Pak, ya, berita hoax udah bisa diakses di mana aja, kita bisa tahu itu, benar atau tidak. Tapi kalau memang kemudian setelah kejadian, terus kemudian, apa ya, tidak kemudian disosialisasikan, orang mungkin kadang lupa. Karena masyarakat di sana kan heterogen ya, artinya Betul. tidak semuanya kemudian secara SDM mampu memahami. Ya kalau yang, mencari informasi, kalau enggak, udah ditularkan ke orang lain, sudah berapa korban yang kemudian, Betul. terlaksana. Kalau di sini Pak Farid ada di Komisi A, di pemerintahan khususnya juga, di pemerintahan itu kan juga ada yang OPD juga ya Pak ya. Nah ini bagaimana peran lembaga pendidikan sama tokoh masyarakat untuk melawan hoax nih Pak? Nah, ini menurut saya juga, bagian peranan penting juga ya, Iya, karena mungkin dari beberapa, apa namanya, seperti sekolah atau kita mulai dari keluarga dulu ya. betul. Kita berkehidupan sehari-hari, anak tumbuh, madrasah pertama adalah keluarga, di mana di situ peran dari parenting ini juga sangat penting untuk mengedukasi anak-anak atau anggota keluarganya. Terus kemudian dari sekolah juga tidak kalah penting untuk bisa mengedukasi terkait hal-hal ini dan juga, terhadap tokoh-tokoh juga ya. Tokoh-tokoh Di ini masyarakat, apa? kalau di masyarakat berarti seperti kepala desa? Iya Iya, iya. Jadi termasuk dari tokoh-tokoh masyarakat di tingkat yang paling bawah, misalkan ada di RT, kepala RT atau di dusun, ketua RW, ketua kepala dusun, sampai ke tingkatan di pemerintahan desa ini juga, kita perlu bersama-sama dengan mereka untuk bisa memberikan, pemahaman kepada masyarakat. Karena masyarakat desa yang sudah apa ya, gen-gen yang udah tua-tua old. itu ya, gen old itu juga kadang mendapatkan informasi itu banyakan dari mulut ke mulut. Seperti di Jombang yang notabene masyarakat desa ini banyak yang dari petani, itu, masih banyak yang belum memakai alat komunikasi. Mereka mendapatkan pemberitaan ini dari mulut ke mulut, dari warung, dari pasar mereka berbelanja, dari teman rumpi dan lain sebagainya Iya, gitu. Sehingga di situ dari tokoh masyarakat itu juga bisa, memberikan peranannya mereka supaya dalam kelompok-kelompok ini misalkan organisasi, di lingkupan pemerintahan desa, ini juga melibatkan masyarakat secara aktif untuk bisa mengadakan secara rutin musyawarah tingkatan RT, musyawarah tingkatan desa, sehingga di dalam perkumpulan musyawarah ini ada update informasi. Terus kemudian juga ada, eee, apa namanya, serap-serap aspirasi mungkin juga iya. ya dari Kalau pemerintah desa ya. kalau misalnya anggota dewan udah ada reses Ada gitu ya? reses ya. Mungkin dari desa ini kan juga wajib untuk mereka ini melakukan musdes ya, musyawarah desa. Sehingga Iya. mendapatkan, gambaran secara lengkap apa keinginan masyarakat di desa tersebut. Nah, dari kemasan-kemasan itu bisa juga dimanfaatkan juga untuk jaringan komunikasi, untuk share informasi yang lebih kredibel menurut Oke, saya. oke. Mhm. Kalau Pak Farid sendiri ketika kemudian, bersosialisasi dengan masyarakat itu biasanya masyarakat perlu contoh nggak kira-kira, berita yang artinya yang
hoax itu seperti apa sih Pak? Begitu. Mereka Mhm, perlu komunikasi contoh apa enggak yang mungkin, berada di wilayah tidak jauh dari mhm. sekeliling mereka? Pastinya iya, karena saya masih, menilai bahwa masyarakat kita sekarang ini tuh seneng hal-hal yang praktis. Betul. Hal-hal yang praktis tanpa ada jelimet-jelimetnya, tanpa harus, "Wah, kok angel Pak Farid harus ngecek di platform ini, harus Iya, ngecek di sini." Aku nggak bisa. Jadi mereka hanya menelan mentah-mentah, kadang hanya judul beritanya aja udah dianggap itu, "Oh, itu valid. kayak gitu, valid Betul itu ya. ini, kebenaran fakta dan lain sebagainya," Iya. gitu. Sehingga, ini juga kembali lagi kepada SDM yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya ini tidak cukup, eee, hanya masyarakat yang aware terhadap pemberitaan, tetapi si penyebar berita ataupun si tokoh ini harus mengetahui kevalidan dari data tersebut, dari berita tersebut. Contoh yang, Mbak tadi sebutkan bahwasanya ini berita ini udah nggak masuk akal, contoh yang mencekal tadi Iya, Raffi Ahmad itu udah nggak masuk akal, dengan imbalan sekian sekian sekian, udah nggak nggak logis, rasional nggih, udah. nggak rasional gitu. Itu juga salah satu indikasi bahwa berita ini adalah hoax. Oke oke. Bagaimanakah dengan Anda? Apakah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farid ini adalah wakil kita yang luar biasa yang memberikan wawasan kepada Anda pemirsa, sebagai masyarakat ini bisa memberikan apa ya, artinya mudah memberikan insight ketika berita ini tersebar, Anda jangan mudah terpancing ya. Ini ya kalau kita kembali lagi flashback ya, yang gencar itu adalah antara 2 perguruan. Nah, itu kan menjadi apa ya, sebenarnya hal yang sepele ya itu, tetapi kemudian mereka menimbulkan yang namanya, mohon maaf artinya bentrok sehingga kemudian berita itu kemudian dibesar-besarkan. Itu gimana Pak Farid supaya mereka itu tetap tenang, mau keluar kan jadi takut malam-malam Mhm, jadi ada begal di sana, mhm, mhm, jangan-jangan nanti ada, perguruan silat ini, mhm, ya itu mhm. bagaimana? Di dapil saya juga terjadi itu, Iya, terjadi dan sempat memanas sehingga saya waktu itu juga berkomunikasi dua arah antara dengan pihak Kamtib, baik itu, Polres maupun Kodim dan juga dari pihak perguruan yang ada di Kabupaten Jombang, Mojokerto. Kita ajak, komunikasi, kita hearing, kita cari solusinya, terus kemudian kita juga sosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan, garansi kepada masyarakat bahwa kondisi ini sudah kondusif. Tidak mmm, ada perlu lagi ketakutan dan lain sebagainya untuk keluar rumah, terus kemudian ketakutan akan terjadi sesuatu hal dari konflik tersebut. Itu kita, share juga dari, statement-statement dari perguruan itu dan juga di, apa namanya, closing oleh dari pihak Kamtib itu bahwasanya kita sudah berdamai dan tidak ada kekhawatiran lagi masyarakat, khususnya di dapil saya, untuk bisa beraktivitas kembali dengan normal. kalau Pak Farid ini ada di, daerah pemilihannya Jatim 10 berarti meliputi Jombang, Mojokerto, kota, kabupaten, apakah Betul. ada perbedaan di antara kedua daerah ini secara, apa ya, culture atau kemudian kebiasaan masyarakat dalam menyikapi berita hoax itu, Pak? Kalau terkait secara culture tidak jauh berbeda. Sama berarti ya? Iya, iya, sama-sama dari wilayah Matraman yang berdekatan Iya. juga, notabene dari background masyarakatnya juga sama, kondisi sosialnya juga tidak jauh berbeda, kultural dan lain sebagainya, saya kira hampir sama sih. Tidak jauh berbeda. Jadi Iya, ketika memberikan informasi juga enak gitu ya? iya, iya, Satu satu, template. betul, betul, iya, Tidak membeda-bedakan begitu kan, begitu. Iya menarik sekali pemirsa ABTV dalam podcast Skin hari ini bersama dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ada Bapak Farid yang hari ini menemani kita membahas berkenaan tentang, kita harus benar-benar aware terkait tentang yang namanya berita hoax terutama, karena beliau ini ada di Komisi A yang bidangnya sangat begitu banyak sekali pemerintahan juga iya, hukum juga iya Pak ya, dan kaitannya kolaborasi dengan Kominfo, Pak. Berkolaborasi dengan Kominfo dan juga Komisi A dalam program anti hoax ini apakah, sudah artinya sudah ditata kalau nanti ada berita hoax yang kemudian kembali lagi memanas begitu, ini nanti strateginya dimulai dari ini apakah sudah berkomunikasi dengan Kominfo nih Pak Farid? iya. Jadi,
Untuk kita mengantisipasi dan mensikapi terkait hal itu, kami Komisi A bersama dengan Dinas Kominfo ini, sudah membuat beberapa sinergitas, baik Iya. itu program maupun, rencana-rencana kerja ke depan. Salah satunya yang sudah kami laksanakan dari program sinergitas itu adalah bentuknya, sosialisasi, terus kemudian sarasehan itu ditujukan kepada, kalau menurut saya, perwakilan-perwakilan dari unsur-unsur masyarakat terkecil ya. Misalkan masyarakat dari anak-anak muda kita wakili dari influencer-influencer muda, terus kemudian tokoh-tokoh dari tingkatan desa itu juga kita undang, terus kemudian tokoh-tokoh dari organisasi-organisasi tertentu juga kita undang, organisasi keagamaan, organisasi pertanian, perdagangan, buruh dan lain sebagainya, Iya. perwakilannya kita undang, yang sekiranya mereka ini bisa menjadi penyambung lidah kami untuk mereka mensosialisasikan lagi kepada kelompok-kelompok mereka. Ini kita, anggap bisa sebagai bentuk efisiensi ya, karena Iya. sekarang ini sedang gencar efisiensi, Iya. bagaimana caranya kita bisa melakukan kegiatan yang multi level efeknya ini luar biasa, tetapi dengan anggaran yang sehemat mungkin, jadi gitu. Gitu kan. Oke, oke. Efisiensi bukan hanya untuk, kalangan pemerintahan aja berarti ya? Waktu penyampaian kepada masyarakat juga perlu begitu ya, Pak, ya? Betul, betul. Kalau dalam sarasehan itu juga Pak Farid sering menyampaikan terkait tentang berita hoax atau bagaimana kepada masyarakat? Mungkin sedikit tipis-tipis disampaikan waktu dalam sarasehan bertemu dengan, relawan Pak Farid dulu. Iya, iya, tentu, untuk mensikapi itu kita juga sedikit mengedukasi mereka, memberikan wawasan bahwasanya tidak perlu terjadi kepanikan, terjadi keresahan dan lain Iya. sebagainya, dan juga yang paling penting ini perlu mereka ini sebagai, bearing ya, bumper dari perwakilan masyarakat yang ada di wilayah mereka untuk bisa mengkondisikan, eee, apa namanya, masyarakat-masyarakat dalam kelompok itu supaya tidak termakan berita atau tidak tergiring opininya dari berita-berita yang tidak benar itu. Kalau dari Pak Farid sendiri harapannya, supaya Jatim ini nanti, apa ya, lebih tenang, lebih nyaman, supaya artinya tidak terhindar dari berita hoax ini apa nih, Pak? Oke, dimulai dari, sumber daya manusianya dulu yang harus kita tata, karena saya juga memiliki gambaran bahwa kita perlu bertransformasi, baik itu secara digital maupun secara personal ya. Jadi kita tidak berada di zona ini terus, karena sekarang ini, perubahan global, perubahan perkembangan zaman dan lain sebagainya ini sudah, digital semua, sudah by system semua, maka kita juga harus mengupdate diri kita untuk bisa, beriringan dengan perkembangan zaman tersebut. Sehingga kita tidak ketertinggalan dari, perkembangan zaman ya. Baik itu terkait dengan media sosial di pemberitaan, baik itu di, apa namanya, di pelayanan-pelayanan publik dan lain sebagainya, itu menurut saya hal yang perlu sekarang ini kita perhatikan adalah kemauan ataupun dari upgrade, personalnya dulu. Oke, oke. Jadi lebih pada masing-masing dulu ya, Pak, Betul, ya? Oke, betul, oke. betul. Dan itu sudah pernah disampaikan Pak Farid dalam forum-forum tertentu beliau. Dan mungkin di antara Anda, pemirsa ABTV, kalau saat ini kemudian semakin ke sini semakin memahami, oh ternyata, ketika kemudian ada berita yang muncul, yang kemudian tidak benar atau hoax, Anda ini kemudian, eee, selain kemudian Anda bisa mengakses, Anda juga bisa ini lapor juga bisa ya, Pak, ya? Aku tahu dari Pak Fahri sendiri mungkin ada, wadah tersendiri untuk kemudian menyerap, aspirasi dari mereka artinya, yang namanya aduan-aduan dari publik itu Pak Farid? Biasanya kita bisa melalui, grup-grup di WhatsApp, juga melalui media sosial saya, ada di Instagram saya, bisa dicari Farid Iya, Kurniawan saya udah follow Aditama. ini Pak. Ya di situ bisa nanti, Iya. memberikan aduan ataupun memberikan kritik, saran dan lain sebagainya yang sifatnya ini konstruktif dan membangun Jatim pada khususnya ya. Luar biasa, ini dewan kita itu benar-benar, gercep ya untuk kemudian memberikan solusi yang terbaik untuk Anda. Dan untuk Anda pemirsa, ini kadang gini Pak Farid, orang itu kadang berpikir,
Kalau yang namanya anggota dewan legislatif ini pasti tahu semuanya, padahal kan secara mereka belum tahu ya, kalau itu sesuai dengan, komisi Komisi, masing-masing. Jadi betul. apa aja, "Udah Pak Dewan, kan saya udah punya Iya, wakil," iya, gitu. iya. Kalau menanggapi hal seperti itu, Pak Farid bagaimana? Jadi benar sih itu. Jadi kita sebagai, dewan perwakilan, Iya. ini dianggap oleh masyarakat itu yang mewakili segalanya. Dari Iya. mulai keluh kesah, sambat, dan lain sebagainya itu harus ada solusinya gitu, tanpa tahu ini di komisi apa. Tapi kita tidak perlu, menepis apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita carikan solusi. Biasanya saya memakai dari jaringan fraksi. Kebetulan kami dari fraksi Partai Gerindra yang saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur ada 21 anggota yang semuanya tersebar di seluruh komisi. Sehingga apabila terjadi permasalahan ataupun aduan dari masyarakat di dapil kami, konstituen di dapil kami, yang itu notabene di luar dari komisi yang sedang saya ampu sekarang, saya bisa sampaikan kepada anggota fraksi kami yang berada di komisi lain. Yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan Betul. begitu ya? Wah, Iya. menarik sekali. Pak Farid, sebenarnya ingin sekali ini diperpanjang lagi untuk yang namanya podcast berkaitan tentang berita hoax ya, tetapi ternyata makin di sini waktunya udah habis ini, Pak. Iya, apa ini, pesan atau closing statement dari Pak Farid terkait tentang melawan hoax, menyuarakan fakta, tanggung jawab kita bersama di era digital? Ya. Jadi, dunia digital ini sangat penting sekali untuk kita bisa iringi bersama dan juga dari upgrade, pengetahuan kita, knowledge kita, personal kita itu juga sangat penting sehingga kita bisa melek teknologi, kita bisa update informasi dan kita bisa membandingkan dan bisa memvalidkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid untuk waktunya, Ya, sehat selalu, dan terima tentunya juga kasih. ini adalah, wakil kita terbaik di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, dalam program Podcast in ABTV bukan sekedar bicara, tetapi lebih dekat, lebih paham. Saya pamit undur diri dari harapan Anda, sampai ketemu lagi di Podcast in ABTV berikutnya. Sampai jumpa.